ini, yang mana nantinya kan orang dibakar hidup-hidup kan kepanasan teriak dong. Nah, nanti teriakannya ini berubah. Suaranya jadi kayak suara sapi. Hai guys, welcome to N-World. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Selamat datang di video gue. Akhirnya subscriber tembus angka 100. Applause. Terima kasih banyak buat yang udah mau subscribe dan nonton video gue. You guys the best. Terima kasih banget. Gue tetap mohon bantuan kalian untuk selalu support gue dengan cara share ke teman-teman kalian. Biar channel gue ini tambah berkembang lagi, karena gue yakin kalian semua pasti selalu mau yang lebih menyeramkan, lebih menegangkan, lebih membingungkan, dan lebih-lebih yang lainnya. Dan untuk video kali ini, gue akan ngajak kalian untuk ngerasain ngilu bareng-bareng. Karena di video ini, gue akan ngebahas metode-metode penyiksaan yang ada pada zaman dahulu. Mau tuh seperti apa? Klik like dan subscribe-nya dulu. Udah. Sekarang jam 23.45. Oktay. Wis. N-World. Kayaknya untuk video kali ini kita nggak perlu prolog kali ya. Kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Yang pertama, The Wreck. Nggak ada yang tahu pasti kapan metode penyiksaan ini dilakukan. Cuman, kalau dilihat dari contoh kasus, banyak contoh kasus yang asalnya itu dari Yunani. Karena diduga, kasus pertama kali di Yunani itu adalah ketika metode ini digunakan untuk menghukum Herostratus pada tahun 356 sebelum Masehi. Herostratus sendiri itu adalah orang yang membakar kuil. Tujuannya cuma buat nyari ketenaran aja. Atau emang dari dulu ya orang banyak nyari tenar jalur ekspres gitu ya, jalur instan, bikin sensasi doang. Selain itu, metode ini juga pernah dipakai di Inggris, yang mana kasus pertamanya itu terjadi pada sekitar tahun 1546. NSQ itu seorang penulis, penyair, dan seorang martir Kristus yang dieksekusi pada usianya ke-25. Dia disiksa dulu dengan metode The Wreck ini, sebelum akhirnya dia dieksekusi dengan cara dibakar di tiang pancang. Kalau masih penasaran, The Wreck ini kayak apa sih sebenarnya? Jadi The Wreck ini tuh metode penyiksaan di mana korbannya itu tangan sama kakinya diikat di kayu gitu dia. Nanti tuh kalau tangan sama kaki udah diikat, nanti diputar. Jadi kayunya itu diputar. Nah, nanti tangan sama kakinya ditarik ke arah berlawanan. Dan nggak jarang, pas ditarik tuh lepas. Karena mereka saking kuatnya muternya itu, ya tangan sama kakinya sampai lepas. Dan alat ini biasanya memang dipakai untuk menyiksa orang dengan tujuan ngorek informasi penting. Ngilu ini tangan lepas-lepas begitu ya. Maksud lu seperti ini? Atau seperti ini? Bagaimana dengan ini? Atau ini? Yang kedua, brazen bull atau banteng perunggu. Enggak, banteng yang satu ini bukan banteng beneran yang buat matador itu bukan. Banteng di sini banteng buatan. Jadi sebuah banteng yang dibuat dari logam perunggu, yang mana logamnya itu dibentuk sedemikian rupa ya menyerupai bentuk banteng gitu loh. Nah, nantinya di dalam banteng itu bakal dimasukin orang dan dibakar hidup-hidup. Jadi kayak lo ngerebus apa ya? Kayak lo masukin Indomie ke dalam panci. Nah, nanti dimasukin dalam banteng itu, terus di bawah tuh dinyalain api. Dipanggang hidup-hidup. Dan yang unik dari The Brazen Bull ini adalah ada salah satu komponen dari banteng perunggu ini, yang mana nantinya kan orang dibakar hidup-hidup kan kepanasan teriak dong. Nah, nanti teriakannya ini berubah. Suaranya jadi kayak suara sapi. Jadi orang dengernya ya suara sapi aja, bukan suara orang teriak kepanasan. Salah satu kasus penyiksaan dengan metode Brazen Bull ini adalah pada tahun 92 Masehi. Karena pada tahun tersebut, agama Kristen itu masih bukan agama resmi di Romawi. Nanti pas tahun 351, baru Kaisar Theodosius I itu meresmikan agama Kristen sebagai agama resmi Romawi. Jadi pada tahun 92 Masehi itu, agama Kristen ini belum stabil di Romawi. Dan bangsa Romawi, pada tahun-tahun awal itu, banyak menggunakan The Brazen Bull ini sebagai menyiksa para pemeluk-pemeluk awal Kristiani di sana. Salah satu contoh korbannya adalah Santo Eustace, yang mana dia dibakar hidup-hidup, lengkap bersama istri dan anak-anaknya.
Siapa yang memegang mereka? Raja Hadrian. Dan kabarnya, alat ini masih terus digunakan selama 2 abad ke depan. Tiga, Red Soldier, tikus. Siapa sih yang nggak tahu tikus? Tikus tuh hewan yang ada di mana-mana. Mau di kota, mau di hutan, mau di rumah, mau di gedung, itu ada semua. Dan tikus biasanya digunakan di dunia penelitian sebagai bahan percobaan. Tapi apa kabarnya ketika tikus di dalam metode penyiksaan dipakai sebagai alat? Nggak, gue nggak bercanda. Beneran. Jadi metode Red Soldier ini adalah di mana mereka menggunakan tikus sebagai alat untuk menyiksa si korban. Caranya kayak apa? Jadi si tikus ini dimasukin dalam kandang, yang mana kandangnya ini satu sisinya tuh kebuka, jadi kayak kotak, cuman satu sisi kebuka. Sisi yang kebuka ini nanti ditaruh di atas perut korbannya tadi. Nah, nanti memang dasarnya tikus ini kan suka selalu ngunyah, selalu gigit-gigit dia. Makanya kalian pasti kalau yang rumahnya banyak tikusnya suka nemuin entah kabel digigit, entah apa digigit sama tikus kan. Bukan karena dia makan, tapi emang karena dia makhluk yang nggak berhenti ngunyah. Karena tikus yang tadi kekurung tadi, kandangnya nih dibakar atau dipanasin. Yang mana nanti efek panas tadi ngebikin si tikus ini makin panik dan akhirnya nyari jalan keluar untuk menghindarkan panas ini. Gimana cara tikusnya keluar? Dia mulai menggigit dan ngegrogotin perut si korban sampai masuk ke dalam perut korban tadi. Ah, gila. Salah satu kasus yang menggunakan metode penyiksaan Red Soldier ini adalah pada abad ke-17 di Eropa pada masa revolusi Belanda dulu. Dan kabarnya ada beberapa versi penyiksaan Red Soldier ini. Jadi nggak cuma pakai tadi dimasukin dalam kandang terus dibakar, nggak. Ada lagi yang lebih ngilu. Jadi kalau di Argentina mereka kayak pakai tabung gitu, tabung. Nah, nanti tabungnya ini kayak ngasih jalur ke tikusnya untuk masuk ke dalam badan korbannya. Lewat mana? Anus atau vagina. Dan kalau di Inggris sendiri, di Menara London itu ada sebuah kamar atau ruangan yang namanya itu Rats Dungeon. Yang mana itu adalah sebuah penjara yang berada di bawah garis sungai Thames. Nanti, ketika sungainya mulai pasang nih, mulai naik, tikus-tikus yang ada di pinggiran-pinggiran sungai itu bakalan ikutan naik dan mulai ngegigitin, ngegrogotin daging-daging para tahanan. Udah mulai ngilu belum? Bentar, tunggu sampai satu ini. Ini lebih ngilu lagi. Blood Eagle. Kalau tadi banteng perunggu, kali ini elang darah. Kalau banteng tadi adalah alat atau bahan yang dibentuk seperti banteng. Kalau Red Soldier tadi menggunakan tikus sebagai alatnya. Kalau Blood Eagle ini nggak bikin satu alat bentuk elang ataupun pakai elang untuk alat penyiksaan. Beda. Gue mau nanya dulu sama kalian. Apa yang tergambar oleh kalian, image kalian, kalau disebutin nama Viking? Nggak, bukan Viking tim bola, bukan, beda. Buat yang tahu Viking pasti bakalan bilang mereka itu ganas, barbarian, sangar, beringas. Yes, betul. Dan metode penyiksaan ini benar-benar ngegambarin karakter mereka yang kayak gue sebutin tadi. Catatan paling awal mengenai penggunaan metode penyiksaan ini adalah pada tahun 867. Dan yang menjadi korban pertamanya adalah Raja Northumbria. Atau yang sekarang Northumbria itu namanya menjadi Yorkshire Utara di Inggris. Dan nama raja tersebut adalah Aella. Dia menjadi korban dari metode penyiksaan ini dikarenakan Aella ini membunuh Raja Viking yang bernama Ragnar Lodbrok. Aella membunuh Ragnar Lodbrok dengan cara melemparkan Ragnar ke dalam lubang ular secara hidup-hidup. Dan anaknya, Ivar the Boneless, itu nggak terima. Akhirnya dia nyerang balik dan nangkap si Aella tadi. Dan karena saking marahnya Ivar ini kepada Aella, Ivar nggak mau langsung membunuh Aella. Dia mau Aella disiksa dulu, baru dibiarkan mati. Dengan cara apa? Blood Eagle ini. Caranya kayak gimana? Pertama-tama, tangan dan kaki sang korban akan diikat. Kenapa? Takut dikabur. Atau mencegah si korban ini bikin gerakan pemberontakan lah, atau gerakan tiba-tiba gitu. Setelah itu, ini dari tulang ekor ditusuk, terus ditarik sampai ke tulang rusuk, kayak orang mau gunting bahan, tinggal tek seret ditarik gitu. Nah, nanti kalau udah kepotong nih ke belah kan, jadinya ke belah kebuka, kelihatan dalamnya. Nah, tulang rusuk tadi tuh kan kelihatan sama tulang belakang. Tulang rusuknya dipatahin, dipisahin dari tulang belakangnya pelan-pelan. Ingat, masih dalam kondisi hidup. Dipatahin pelan-pelan dan dibengkokin keluar biar kelihatan kayak sayap elang. Udah selesai,
Belum. Kan udah dipatahin, dibengkokin keluar tuh. Otomatis organ dalamnya kelihatan dong. Ternganga dong. Mereka bakal gosokin garam ke organnya. Oh, shit. Ngilu. Dan tada. Jadilah elang berdarah. Jadi bukan bikin alat bentuk elang atau pakai elang untuk penyiksaan, tapi korban yang dibentuk seperti elang. Kelima, sepatu semen. Kali ini nggak dari zaman dulu, masih dibilang zaman modern. Karena sesuai nama, metode ini menggunakan semen. Tapi buat bungkus semennya nggak pakai sepatu, cuma namanya aja sepatu semen. Biasanya untuk naruh semennya itu dia pakai ember atau kotak gitulah, yang mana muat pas buat kaki. Dan untuk salah satu kasus dari metode penyiksaan ini juga tergolong baru. Itu ada di bulan Mei 2016. Di mana pada tanggal itu salah satu anggota geng di Brooklyn yang bernama Peter Martinez, usianya sekitar 28 tahun, nama bekennya tuh P.T. Craig, dia ditemukan tewas di pinggiran pantai Manhattan, Brooklyn dengan kondisi kaki dan tulang keringnya terbungkus beton di dalam ember berukuran 5 galon. Namun ternyata penyebab kematian si P.T. Craig ini bukan karena sepatu semennya tadi, melainkan lakban yang ngebungkus kepalanya tadi. Nah, jadi diduga penggunaan sepatu semen ini itu cuma untuk menyembunyikan mayat si P.T. Craig ini. Jadi selain untuk membunuh, tapi sepatu semen ini juga tujuannya untuk menyembunyikan mayat. Jadi setelah dipakein sepatu semen ini, si korban ini bakal ditenggelamin di dalam laut. So guys, sebenarnya masih banyak metode-metode penyiksaan yang ada di dunia ini. Cuman gue kayak merinding gitu, gue nyari bahannya, dan gue sendiri kayak, aduh, bener-bener ngilu. Dan buat kalian yang mau lanjutin ini ke part 2, boleh komen di bawah, ntar gue lanjutin lagi. Dan kalau misalnya dari kalian ada yang mau minta dibahas masalah metode penyiksaan yang lain, ya boleh tulis juga di komentar. Atau kalau tadi misalnya gue ada salah nyebutin juga boleh benerin di kolom komentar. So, terima kasih buat udah mau nonton video gue. Jangan lupa klik like, subscribe, dan loncengnya. Jadi setiap kali gue upload video, kalian bisa langsung dapat notifikasinya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Ajak teman-teman kalian buat pusing-pusingan bareng di channel kita. Jangan lupa follow Instagram gue di @ferdinand_agusta. Kalau kalian ada mau request atau nanya-nanya apa, di situ bisa. Dan jangan lupa nonton segmen video gue lain di What People Need dan On OK. So, see you next video. Ciao.